Jadi yang Allah nilai dari hambanya bukan fisiknya, bukan wajahnya, bukan badannya, bukan rambutnya, akan tetapi yang Allah nilai adalah sisi batinnya, hatinya. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu terus bergulir, detik terus berputar. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi persiapan ya, persiapan ilmu tentang puasa, persiapan ilmu tentang Ramadan, agar kita bisa benar-benar menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tasawuf Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, faslun, ini adalah sebuah fasal. Wa alaika ya akhi, dan atasmu wahai saudaraku, bi islahi sariratika, untuk memperbaiki hatimu. Hati bahasa Imam Haddadnya sarirah atau sisi batin. Manusia punya dua sisi, sisi zahir dan sisi batin. Sisi zahir ini wajah, badan, rambut, kaki, tangan, itu sisi zahir, atau bahasa lainnya dimensi lahiriah. Nah, selain memiliki dimensi lahiriah, manusia memiliki dimensi batiniyah, sarirah, atau bahasa lainnya hati. Wa alaika ya akhi, dan atasmu wahai saudaraku, bi islahi sariratika, untuk memperbaiki hatimu, memperbaiki sisi batinmu, hatta tasira khairan min alaniyatikas sholihah, sehingga hatimu tersebut, sisi batinmu itu lebih baik dari penampilan zohirmu, dari penampilan lahirmu yang baik. Jadi penampilan luar harus baik, tapi penampilan dalam, sisi batin harus lebih baik. Fisik harus baik, tapi hati harus jauh lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan keluar rumah, beliau terlebih dahulu berdandan. Maksudnya itu merapihkan pakaian dan rambut. Beliau ngaca dulu di satu baskom yang berisi air. Beliau ngaca rapih-rapih. Kemudian istrinya protes, wahai Rasul, bukankah engkau itu adalah seorang nabi? Untuk apa engkau melakukan ini? Maka Rasul mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan menyukai sesuatu yang bagus. Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah itu rapih, menyukai kerapihan. Makanya Rasul sebelum keluar rumah, beliau merapihkan fisik beliau, merapihkan pakaiannya, merapihkan tampilan zahirnya, ya. Nah, jadi
Memperbaiki tampilan zohir itu dianjurkan, tapi lebih dianjurkan dan diprioritaskan memperbaiki sisi batin, tampilan batin, memperbaiki hati, ya. Jadi prioritasnya adalah memperbaiki hati ketimbang memperbaiki fisik. Wa dzalika li anna sarirata maudi'u nadharil haq. Kenapa demikian? Karena yang namanya hati merupakan objek pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah nilai dari hambanya bukan fisiknya, bukan wajahnya, bukan badannya, bukan rambutnya, akan tetapi yang Allah nilai adalah sisi batinnya, hatinya. Ya. Maka kata Imam Haddad, prioritaskan memperbaiki hati ketimbang memperbagus tampilan fisik. Fisik memang harus bagus, tapi hati harus jauh lebih bagus. Kenapa? Karena hati merupakan objek pandangan Tuhan. Allah menilai hati kita, tidak menilai fisik kita. Wal alaniyatu matmahu nadharil khalqi. Sementara tampilan luar, fisik kita, badan kita merupakan objek pandangan manusia. Makanya jangan heran kalau manusia itu menilai kita dari tampilan kita, sisi luar kita. Yang dinilai itu wajah kita, badan kita, rambut kita, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita. Jadi yang dinilai oleh manusia adalah sisi lahiriah kita saja, penampilan luar saja yang dinilai oleh manusia. Jadi Allah itu menilai penampilan dalam, sementara manusia menilai penampilan luar. Nah, jadi kalau pengen baik di mata dua-duanya, ingin baik di hadapan Allah, ingin baik di hadapan manusia, maka perbaiki dua-duanya, tampilan luar dan tampilan dalam. Wa ma dzakarallahu ta'ala asirra wal alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikris sir. Tidaklah Allah menyandingkan asir dan al-alan. Sir ini sisi batin, al-alan sisi luar, atau bahasa lainnya penampilan dalam dan penampilan luar, atau bahasa lainnya hati dan fisik, badan. Ketika Allah menyandingkan hati dan badan, tampilan dalam dan tampilan luar, sisi batin dan sisi lahir di dalam Al-Quran, maka Allah selalu memulainya dengan menyebut sisi batin terlebih dahulu, baru kemudian menyebut sisi lahiriah. Artinya apa? Artinya sisi batin itu lebih penting daripada sisi zahir atau sisi lahir. Hati itu lebih penting bagi Allah daripada sekedar tampilan fisik, tampilan luar. Makanya yang menjadi penilaian Allah terhadap hambanya adalah hatinya, bukan fisiknya. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, dan salah satu doa Nabi adalah Allahumma ij'al sarirati khairan min ala niyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik dari tampilan luarku. Waj'al ala niyati solihatan, dan jadikanlah tampilan luarku juga baik. Jadi Rasul berdoa kepada Allah minta diperbaiki
dua sisi kehidupannya. Sisi zahirnya diperbaiki, sisi batinnya juga diperbaiki. Tapi Rasul minta kepada Allah agar Allah lebih memperbagus, memperindah sisi batinnya ketimbang sisi zahirnya. Artinya apa? Rasul memprioritaskan batiniyahnya daripada lahiriahnya, ya. Wa mata solahatis sariratu solahatil alaniyatu la mahala. Ketika tampilan dalam sudah bagus, artinya hatinya baik, maka tampilan luar akan menjadi baik. Fa inna adh-dhahira abadan yakunu tabi'an lil batini solahan wa fasadan. Karena sesungguhnya tampilan luar itu tergantung tampilan dalamnya. Jika tampilan dalamnya bagus, maka tampilan luarnya akan bagus. Dan sebaliknya, jika tampilan dalamnya buruk, maka tampilan luarnya pun akan buruk. Jika hatinya baik, maka perbuatannya akan menjadi baik. Dan jika hatinya buruk, maka perbuatannya juga buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza solahat solaha biha sairul jasad. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad, kaki, tangan, kemaluan, mata, mulut, lisan, semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi jika segumpal daging itu rusak, fasada biha sairul jasad, maka seluruh perbuatan jasadnya pun akan menjadi buruk. Lisannya buruk, tangannya buruk, kakinya akan melakukan perbuatan yang buruk. Ala wahyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu yang dinamakan hati. Titik. Hadirin, hadirat jamaah, enggak ada hadiratnya ya. Hadirin, hadiratnya di rumah ya, lagi nonton apa, Dangdut Akademi apa? Ya, perwakilan suaminya yang kudu ngaji ya. Kalau suaminya lagi kerja, gantian istrinya yang ngaji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Imam Haddad membahas tentang sariroh. Tadi sariroh artinya apa? Hati, tampilan dalam, sisi batin. Jadi manusia itu punya dua sisi, dua dimensi, dua aspek gitu ya, zahir dan batin. Nah, dua sisi ini harus diperbaiki, harus diperindah, harus diperbagus, baik sisi zahir ataupun sisi batin. Memperbagus sisi zahir boleh hukumnya, memperbagus wajah, memperbagus badan, memperbagus rambut, boleh ya. Nah, ini memperbagus, bukan menjaga. Kalau menjaga wajib ada menjaga, ada memperbagus, memperindah, merawat, begitu ya. Kalau menjaga tubuh wajib, tubuh itu tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi, la'anallahul washimat wal mustausimat. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Jadi yang ditatonya dilaknat, yang mentatonya juga
dilaknat. Ya makanya sekarang kalau sudah ada tatonya taubat. Bagaimana Pak Ustadz? Harus dihilangkan tidak tatonya? Gak usah. Yang penting tobat, tidak menambah tato, udah itu aja ya. Pak Ustadz, sah nggak sholatnya? Sah, karena tinta-tintanya itu ada di dalam kulit, tidak menghalangi air dan kulit bagian luar. Mending orang yang bertato tapi sholat daripada orang yang nggak tatoan tapi nggak sholat ya. Tato sekujur tubuh tapi sholat 5 waktu rajin, alhamdulillah, berarti dia sudah taubat kepada Allah. Ini nggak ada tatonya, nggak pernah sholat lah, bagaimana ceritanya ya. Nah, kita kembali bahwa menjaga tubuh itu wajib ya. Jangan sampai tubuh ditato, dirubah-rubah, dimodifikasi, suntik hidung biar mancung, suntik tete biar gede, potong belut listrik nggak boleh, nggak boleh, potong belut listrik nggak boleh ya. Nah, jadi wajib menjaga fisik tubuh badan. Kenapa? Karena ini hakikatnya hanya titipan. Yang punya badan ini Allah, bukan kita. Andai yang punya badan ini kita, maka terserah, bebas mau merubah, memodifikasi, mau jadi naga, jadi kan banyak tuh ya yang di YouTube itu dimodifikasi jadi naga, jadi kadal, jadi kucing, macan, masya Allah ya. Haram. Kenapa? Hakikatnya tubuh ini bukan punya kita tapi punya Allah. Kita hanya dititipi. Makanya kita wajib menjaga tubuh ini. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak oleh narkoba, jangan sampai rusak oleh rokok. Rokok ngerusak nggak? Kata NU enggak. Kata Muhammadiyah rusak itu. Apa disalapi? Oh, nggak boleh itu. Ya, pokoknya jaga tubuh ini jangan sampai rusak, karena hakikatnya milik Allah, kita hanya dititipi saja. Menjaga tubuh wajib. Bagaimana memperindah, memperbagusnya? Boleh. Biar nggak tumbuh jerawat, akhirnya pakai apa tuh? Ya, krim apa sih? Nggak ngerti saya. Yang perempuan tuh yang glowing naon ini? Ya skincare ya. Waduh. Pakai skincare boleh? Ya boleh, nggak jadi masalah. Memperindah, memperbagus ciptaan Allah tanpa merubahnya ya. Merawat, memperbagus tanpa merubahnya boleh ya. Rambut dirawat, badan dirawat ya. Ini saya nggak ngerawat juga sih sebetulnya ini ya. Diperbagus. Ini saya one pack kalau bukan six pack ya. Bagus, boleh. Memperindah, memperbagus boleh. Dan tasawuf seperti itu Pak. Tasawuf itu bukannya yang kucel, kumel, bau, enggak ya. Tasawuf itu tampilan luar tetap dijaga, rapi, wangi ya, DLL dan lain sebagainya ya, DST dan seterusnya ya. Pokoknya begitu. Boleh menjaga tampilan luar, tapi ingat kata Imam Haddad, yang dijaga jangan tampilan luar saja, tapi tampilan dalam. Hati harus diprioritaskan. Jangan sampai tampilan luar lebih bagus dari hatinya. Seharusnya hati itu lebih bagus dari tampilan luarnya. Orang kalau ngeliat dia, oh, kayaknya orang pelit nih ya. Secara tampilan orang pelit, tapi hatinya hati orang dermawan. Itulah yang dimaksud bagian dalam, tampilan dalam, aspek batiniah itu harus lebih bagus, lebih istimewa daripada aspek zohiriyah, lahiriah. Jangan sampai lahiriah kelihatannya orang soleh, peci putih, baju putih, sarung putih, soleh amat ini orang. Ada masalah dikit ngamuk luar biasa, belum bisa ngontrol emosi dan lain sebagainya ya. Tampilan luarnya sudah bagus, tapi PR-nya adalah tampilan dalam. Jadi tampilan luar dan dalam balance masih bagus, seimbang 50-50 masih bagus. Tapi kata Imam Haddad, usahakan tampilan dalam itu lebih bagus daripada tampilan luar. Hati
harus menjadi barang yang istimewa buat dia ketimbang fisik dan badan, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tasawuf itu sebetulnya seimbang ya, antara tampilan luar dan tampilan dalam, antara fisik dan hati. Dua-duanya harus dijaga, harus dirawat, diperbagus, diperindah. Tapi prioritasnya adalah hati, ya. Makanya orang-orang tasawuf itu tidak terlalu peduli terhadap tampilan luar, tidak terlalu memperbagus, tidak terlalu memperindah tampilan luar. Mereka fokus dengan hati mereka. Karena hati kalau sudah baik, maka seluruh perbuatan akan baik. Ucapannya baik, perilakunya juga baik. Tapi kalau hati buruk, maka ucapan dan perilaku akan menjadi buruk. Maka seseorang itu tergantung hatinya, ya. Dan biasanya ulama tasawuf itu nggak peduli seseorang profesinya apa. Mau dia jadi dokter, mau dia jadi pengusaha, mau dia jadi pengacara, mau dia jadi pejabat, yang penting hatinya baik, ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh, orang-orang yang ahli tasawuf, anaknya itu nggak mesti dididik jadi kiai, Pak. Anaknya itu ada yang jadi ahli fisika, anaknya itu ada yang jadi dokter, anaknya itu ada yang jadi pengusaha. Kenapa? Bagi mereka yang terpenting adalah hati. Kalau hatinya bersih, hatinya bagus, maka profesi apapun yang digeluti, maka dia akan jadi orang baik. Kalau hatinya sudah baik, kemudian dia jadi dokter, maka akan jadi dokter yang baik, yang jujur, tidak mempermainkan pasiennya. Banyak Pak dokter yang ya pokoknya nggak bisa disebutkan lah ya, dan DLL lah, DLL dan lain-lain ya, DST dan seterusnya. Ya, saya pernah baca satu buku judulnya Trust No One, jangan percaya siapapun. Di sana disebutkan bahwa industri yang paling jahat adalah industri farmasi, obat-obatan. Kenapa? Karena biasanya dia bikin obat, dia yang bikin virus. Dia bikin obat, bagaimana caranya agar obatnya bisa laku? Ya dia bikin virusnya, disebarkan. Setelah orang terjangkit virus itu, dia bikin iklan punya obatnya. Entah obat itu berbentuk vaksin dan lain sebagainya. Orang paling jahat, perusahaan paling jahat adalah perusahaan obat-obatan, farmasi. Nah, itu di dalam buku itu disebutkan. Trust no one, jangan percaya siapapun, karangan Jerry DeGray. Ya. Nah, artinya apa? Artinya orang ilmunya kan luar biasa, bisa meracik obat-obatan, betul ya? Ilmu kedokteran dia paham, ilmu kesehatan dia paham, tapi karena hatinya rusak, yang diinginkan hanya keuntungan duniawi, cuan. Akhirnya dia punya ilmu kesehatan, kedokteran, punya ilmu meracik obat-obatan, digunakan untuk mencelakakan umat manusia. Dibikin virus, bikin obat biar laku, cepet kaya, ya. Nah, makanya yang terpenting itu hati. Perbaiki hati, perbaiki tampilan dalam. Maka mau jadi dokter, nanti jadi dokter yang baik, dokter yang jujur, ya. Kalau hati sudah baik, jadi polisi, jadi tentara, maka akan menjadi polisi yang baik, tentara yang baik. Bukan malah kerjasama sama gembong narkoba, punya duit 900 miliar. Sah. DLL lah pokoknya, DST. Ya, Masya Allah. Jerry DeGray menyebutkan lagi apa? Menyebutkan lagi salah satu perusahaan paling jahat itu perusahaan perusahaan senjata.
Dia bikin senjata, baik dari senjata yang kecil sampai yang besar. Bagaimana caranya biar senjata laku? Dia bikin perang. Dia bikin perang di satu negara, dia bikin perang di satu wilayah. Kemudian ketika orang-orang sedang berperang, dia datang jualan senjata, laku senjatanya. Begitu ya. Padahal paham ilmu merakit senjata, ilmu tentang strategi perang, ilmu-ilmu strategi paham dia. Tapi karena hatinya jahat, maka itu semua digunakan untuk mencari keuntungan duniawi. Orang kalau sudah perang, Pak, kira-kira korban banyak gak? Mereka nggak mikirin itu. Berapa orang, berapa anak yang akan menjadi yatim, berapa perempuan yang akan menjadi janda. Mereka tidak memikirkan itu. Yang penting duit. Hati kalau udah jahat parah, Pak. Ya, makanya yang penting itu hati, Pak. Punya hati yang baik. Mau profesinya polisi, mau profesinya tentara, maka akan menjadi polisi yang baik, tentara yang baik. Ya. Apalagi misalkan pengusaha kalau hatinya baik, Pak, dia akan menjadi pengusaha yang baik. Tidak akan mencurangi orang, tidak akan menzolimi orang, tidak akan menserobot tanah orang-orang miskin, nggak bakal. Kenapa sekarang ini pengusaha banyak sekali berkonflik dengan warga biasa? Karena tadi ada ambisi yang luar biasa untuk membangun sesuatu, entah membangun perusahaan kah, membangun perumahan, apapun itu. Ya, kemudian menyerobot tanah orang-orang miskin, membeli paksa dan lain sebagainya. Terjadi konflik. Nah, maka kalau hati itu sudah buruk, jadi apapun buruk. Jadi pengusaha yang buruk. Nah, makanya penting punya hati yang baik. Karena kalau sudah jadi pengusaha, nanti jadi pengusaha yang baik. Bahkan orang kalau hatinya buruk, Pak, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pendakwah, pasti perilaku perbuatannya tetap buruk. Orang hatinya buruk, jadi tukang ceramah, semuanya hitungan duit, semuanya jadi duit. Ya, pernah ada satu penceramah dipanggil di Pasir Kunci, tarifnya 6 juta. Panitia ngasih, tarifnya berapa tadi? Saya bilang? Enggak, 7 juta. Tarifnya 7 juta. Panitia ngasih 6 juta. Udah masuk tol, udah pulang, dibuka amplopnya di tol, kurang 1 juta, balik lagi dia. Panitia kurang 1 juta. Mantap. Ya. Ada lagi yang tarif ceramahnya 12 juta. Udah di DP 5 juta. Di hari H nggak datang. Alasannya sakit. Disusul sama panitia. Ustadz, DP-nya dong balikin. Lah udah angus katanya. Ya Allah, 20 tempat aja begitu, Pak. 5 kali 20 berapa? Ya Allah, ya Rabbi, semuanya jadi duit, Pak. Orang hati kalau nggak bener, jangankan jadi polisi, tentara, pengusaha, dokter, jadi ustadz gak bakal bener, jadi kiai gak bakal bener, jadi apa lagi, menteri agama gak bakal bener, korupsi. Ya Allah, mau bau-bau agama, mau bau-bau Al-Quran, kalau hati nggak bener, Pak, agama bisa dieksploitasi, agama bisa Makanya ulama tasawuf itu nggak mentingin gelar, nggak mentingin pakaian, nggak mentingin disebut ustadz, kiai dan lain sebagainya. Enggak. Yang penting hatinya baik. Kalau hati sudah baik, bebas. Anda mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, mau jadi polisi, tentara, dokter, pengacara, kalau hati sudah baik, maka semua akan menjadi baik. Tutur katanya baik, perilakunya juga baik. Jadi mulai dari sekarang, jangan terpaku pada tampilan luar. Ingat, tampilan luar bisa menipu. Bacaannya minyak cap unta, dalamnya minyak babi. Hati-hati, ya, periksa bener nggak sesuai dengan merek, ya.
Mereknya susu beruang, dalamnya susu sapi, iklannya naga. Gak apa-apa kalau itu mah ya. Saya sering minum juga, tiap hari saya minum susu beruang, Pak. Emang ke badan jadi enak, jadi kuat ya, stamina itu. Saya kalau kemana-mana Pak, ini nggak, walaupun nggak di endorse ya, saya iklan aja. Kemana-mana Pak, saya minum susu beruang ya, minimal satu hari satu kaleng. Oh itu memang stamina jadi kuat ya. Belum lagi habatus saudanya, madunya, bini mudanya, oh mantep. Jangan itu mah. Pak Haji langsung seger, Masya Allah. Nah jadi seperti itu. Maka coba simak sekali lagi, ini hadisnya. Hadis yang tadi dibaca. Kata Nabi, inna fil jasadi mudgotan. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza solahat solaha biha sairul jasad. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh perbuatan jasadnya, ucapan perilakunya akan jadi baik. Wa idza fasadat, tapi jika segumpal daging ini buruk, fasada biha sairul jasad, maka seluruh perbuatan jasadnya, ucapannya, perilakunya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah olehmu, segumpal daging itu dinamakan kolbu, atau kita sering menyebutnya hati ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi Pak, berislam itu nggak harus jadi kiai, berislam itu nggak harus jadi ustadz. Berislam itu yang penting hatinya baik. Itu tirakat yang paling mantep. Punya hati baik, tirakat paling mantep. Bukan tahajud tiap malam, bukan puasa tiap hari, bukan zikirnya ribuan. Tirakat paling mantep adalah punya hati yang baik. Percuma tahajud tapi kalau hati yang nggak baik. Percuma zikir ribuan, emosian, masih temperamental, akhlak nggak baik. Percuma puasa tiap hari tapi akhlak nggak baik ya. Nah jadi rawat hati kita, perbagus hati kita, keluarkan semua kotoran-kotorannya, ujubnya, riaknya, takaburnya, dendamnya, tomaknya, rakusnya, ambisinya, kita keluarkan semua ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.